Baik, penonton setia di seputar kita news dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hanif di program podcast kita kali ini tentang sejauh mana program pemerintah dari Presiden Prabowo yang dikawal oleh TNI, khususnya TNI di Kodim 1414 Takto. Kali ini narasumber kita dengan Pak Daniel langsung, dan kita akan bertanya-tanya bagaimana proses atau perkembangan dari program pemerintah pusat yaitu Presiden Prabowo sampai ke tingkat daerah di Toraja. Baik. Pak Daniel, selamat sore dan jumpa lagi. Ya, selamat sore. Pak Anik, ya, tetap semangat. Oke, Pak Daniel, ini kita akan membahas tentang program Presiden Prabowo ya. Langsung tertuju ke Toraja sendiri yang dikawal atau diawasi ya Poli. Nah, Pak Daniel, kalau kita melihat program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, ini program apa saja yang menjadi perhatian khusus, perhatian langsung dari Poli sendiri? Baik, Pak Daniel, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi. Silakan. Baik, selamat pagi. Kami Letkol Infanteri Armal dan Dim 1414 Sator. Saat ini bersama Pak Nip melaksanakan bincang-bincang mengenai kegiatan program yang dilaksanakan pada Kodim 1414 Sator. Baik, program pemerintah yang menjadi perhatian Kodim 1414 Sator saat ini adalah mengawal program-program yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ada 3 program utama yang kami laksanakan di lapangan. Yang pertama, pengawalan makan bergizi gratis. Yang kedua, pembangunan dan pengawasan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Yang ketiga, ketahanan pangan dan pembinaan teritorial. Mungkin 3 tugas pokok ini mencakup banyak kegiatan yang di lapangan yang kami program saat ini kami laksanakan. Ya, dan Pak, dari beberapa program tersebut termasuk makan bergizi gratis, ya, koperasi desa Merah Putih, ketahanan pangan. Bisa Bapak jelaskan satu persatu apa implementasinya di wilayah Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara itu dari mana Bapak? Baik, yang pertama masalah NBG, makan bergizi gratis, program SPPG yang ada di wilayah Toraja, khususnya di wilayah pengawasan dari Kodim 1414 Tanah Toraja, yaitu saat ini pemerintah pusat telah meresmikan 1.179 satuan pelayanan pemberian gizi atau yang sering disebut SPPG dan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, di mana di wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara kegiatan kami di sini mengenai MBG adalah memonitoring dan melaksanakan pengawasan agar kegiatan MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari manfaat MBG ini dapat diterima oleh yang mempunyai sekolah
ibu hamil dan lansia. Demikian untuk MBG. Sasarannya ada di Kodim 14. Dan, dengan kondisi geografis yang seperti di Toraja ini banyak gunung, banyak lembang yang cukup jauh, apa tantangan Kodim sendiri dengan program MTB? Ya, agar tepat waktu dan kondisi masih baik di tempat. Pada saat ini memang kondisi geografi di wilayah Toraja agak beda dengan wilayah-wilayah lain. Karena kita di Toraja ini, bagi tanah Toraja maupun Toraja Utara merupakan daerah pegunungan dan jalan-jalan desa itu memang sangat terbatas, jalan yang kecil, sehingga pengawasan dapur-dapur ini, dapur SPPG ataupun MBG harus sangat-sangat difokuskan ke wilayah tersebut. Karena kami di sini tidak terlalu terkendala karena kita Kodim 1414 Tanah itu terdiri dari 9 Koramil yang tersebar di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Sehingga pengawasan ini setiap babinsa bisa mengawal atau mengawasi kegiatan-kegiatan SPPD yang sedang berjalan di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Namun memang banyak wilayah-wilayah terpencil yang tidak mendapatkan manfaat MBG karena posisinya jauh. Namun pemerintah daerah sudah saat ini berusaha untuk membangun SPPG daerah-daerah terpencil. Daerah SPPG 3T daerah-daerah terpencil. Namun khususnya saat ini belum ada yang berjalan, kita tetap melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Kami selalu mendukung bagian sudah ke Operasi Merah Putih ini sebenarnya. Operasi Merah Putih ini kan selain MBG dan Operasi Merah Putih ini apa sebenarnya bisa dijelaskan sedikit tujuan utama ke masyarakat di Operasi Merah Putih seperti itu? Baik, tujuan utama Operasi Merah Putih ini memang sudah program dari masa kita mensejahterakan masyarakat. Dari operasi diharapkan desa-desa atau kelurahan yang ada di wilayah Tanah Toraja bisa berdiri di kaki sendiri. Posisinya bisa perputaran keuangan ekonomi tetap berada di daerah desa-desa terpencil sehingga dana yang ada tidak keluar dapat dimanfaatkan di wilayah desa-desa tersebut. Tujuan utama intinya mensejahterakan masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi desa-desa tidak tertinggal dengan wilayah-wilayah lain yang ada di perkotaan, sehingga desa itu bisa mandiri baik dari segi ekonomi, baik dari segi pertanian, dan dari segi sejarah. Kalau dari segi pengawasan dan pendampingan dari TNI sendiri seperti apa Pak? Saat ini TNI dalam keterlibatan Operasi Merah Putih, kami saat ini terbatas pada di kegiatan pembangunan. Kami bersama PT Agrinas, TNI dan PT Agrinas bekerja sama dalam pembangunan gerai-gerai Operasi Merah Putih, di mana saat ini di wilayah Kodim 1414 Tanah Toraja kami dalam proses pembangunan 51 titik yang seharusnya
310 titik, namun karena memang wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara ini khusus bersifat mulai dari keterbatasan lahan, lahan pemerintah, yang kedua lahan adat, sehingga kami melaksanakan pembangunan yang benar-benar sudah sesuai, maksudnya tidak ada permasalahan, sehingga benar-benar operasi yang kita bangun ada persetujuan dari masyarakat, ada dari pengurus operasi maupun dari lembang atau desa-desa yang ada di wilayah. Apabila itu sudah ada kesepakatan, dapat lahan tidak berpasangan, maka kita bisa mulai membangun. Saat ini kita melakukan pembangunan dan nantinya diharapkan kooperasi ini bisa berjalan melalui pengurusan dari pengurus yang sudah ditunjuk dari desa-desa tersebut, sehingga kita tambah pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga kooperasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi desa atau kelurahan di wilayah tersebut. Ini kan ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada hasil panen atau ya semacamlah hasil panen ini, ini kan ada yang bisa disuplai ke TNDG atau koperasi. Jadi mana Pak jalurnya ke sana maupun ke sini tahu supaya nantinya kalau ada hasil mereka, hasil perkebunan pertanian bisa disuplai ke sana. Baik, pada dasarnya koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota, pemutaran ekonomi, sehingga apabila ada hasil-hasil dari pertanian masyarakat bisa dijual ke koperasi. Dengan dari koperasi ini nanti yang mendistribusikan ke dapur-dapur MBG, sehingga perputaran itu tetap berjalan, ekonomi di masyarakat tetap berjalan, sehingga kepengurusan ini memang benar-benar harus diawasi oleh pengurus-pengurus koperasi yang benar-benar bertujuan untuk membangun wilayah tersebut. Jadi perputaran ekonomi di wilayah desa atau kelurahan yang ada bisa berjalan dengan baik dan dapat kesejahteraan anggota. Itu harus masyarakat harus jadi anggota dulu atau gini? Sebenarnya kalau misalkan masyarakat itu sudah masuk dalam anggota koperasi tersebut, karena ini koperasi desa, jadi wilayah desa itu otomatis Setiap warganya mereka masuk dalam kategori. iya, dengan pengurusnya mereka sudah dituju dari desa-desa tersebut. Jadi ini kita ke segmen karya nyata ini selama di Toraja ya kan, ini karya nyata dari TNI apa saja yang sudah dilakukan oleh TNI di Toraja. Baik, karya nyata yang sudah dilaksanakan oleh TNI khususnya Kodim 1414 Tatar sendiri, ini sebenarnya dari awal sudah banyak, mulai dari TNMD atau Tentara Pemrograman Masuk Desa, itu sudah salah satu bukti nyata kita masuk ke desa. Kita membangun akses jalan, mempermudah mungkin anak-anak sekolah, mempermudah perekonomian, termasuk saat ini kita juga membangun jembatan, program yang diutamakan dari Angkatan Darat, dari jembatan jembatan yang rusak, akses jembatan yang rusak kita perbaiki, sehingga masyarakat dapat menggunakan jembatan tersebut, tidak perlu takut lewat di sana dan tak perlu jatuh, sehingga mobilitas masyarakat dengan sekolah bisa mencapai akses, lebih cepat mencapai akses ini. Termasuk juga salah satu program yang
Kebetulan nggak salah ini program air bersih, ya air bersih, program Sumur yang kemarin juga kita ada pompa hidran, itu salah satu program-program yang ternyata kita TNI terlibat langsung di masyarakat untuk menyelesaikan atau memberikan fasilitas masyarakat untuk menyelesaikan kesulitan di wilayah ini. Untuk sampai sekarang ini ada total ada berapa titik jembatan yang sudah dibangun oleh Kodim, dan ya kemarin juga ada sempat tidak kayak ini sudah ada. Untuk jembatan yang saat ini kami bangun ada 10 titik. Satu titik sudah 100% itu kami rehab, jembatan di Lemo atau Raya, itu jembatan perintis yang awalnya sudah agak meragukan untuk dilewati, kami perbaiki. Saat ini sudah dilintasi oleh masyarakat di sekitar. Yang lain ini 9 lainnya dalam progres pembangunan, kita usahakan kerja cepat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati fasilitas jembatan. Yang kedua apa ya? Oh, RPMA ya. Ini saat ini ada satu titik di wilayah kita pembangunan. Saat ini progres sekitar 90%. Jadi masyarakat rumah yang kita nilai sudah tidak layak huni, namun bisa ada beberapa orang yang tinggal, sehingga kita perbaiki, kita rehab biar rumah tersebut layak dan nyaman. Dan ada beberapa juga ini ada program dari pemerintah, rumah-rumah korban bencana yang mungkin kemarin longsor atau ini proses saat ini pendataan dan pengecekan di wilayah. Ada beberapa pengecekan, iya betul. Termasuk ada juga revitalisasi sekolah korban bencana. Ada saat ini di daerah Kerajaan Utara SMK. Ini proses kita sedang proses persiapan untuk pembangunan. Ya. Jadi tantangan khusus, tantangan terberat yang selama ini Kodim rasakan untuk menjalankan program ini, Pak. Jadi seperti apa tantangan beratnya ini? Sangat benar. Kalau tantangan berat, ya kalau misalkan kita lihat di wilayah, mungkin yang saya sampaikan tadi, wilayah geografis. Geografisnya, posisinya, ketinggian, pegunungan, akses jalan yang sulit, sehingga drop material sampai ke sana sangat sulit. Akses kita ke sana saja sangat susah. Wilayahnya jauh, namun itu bukan suatu masalah yang menjadi kendala kita sehingga tidak bisa kita kerjakan. Itu merupakan motivasi kita bagaimana caranya dengan kesulitan ini, kesulitan di wilayah, kita bisa membangun. Kita bisa membangun, intinya kita berbuat yang terbaik untuk membangun wilayah ini. Kan Pak Tadi juga sering turun ke lapangan, ya dengan pada saat di lapangan itu tadi yang masyarakat kan minta apa ya bukan. Kalau keluhan masyarakat mungkin yang saat ini kita kerjakan, contoh jembatan ini, kalau misalkan di bulan-bulan lain saat itu ada yang saya lihat posisinya memang masyarakat di wilayah Tengah Toraja ini kental dengan adat istiadat, sehingga posisinya kendala yang disampaikan dapat diselesaikan secara
kekeluargaan. Namun mungkin akses ini yang menjadi kendala-kendala yang berusaha kami bantu, berusaha kami dukung untuk memudahkan akses tersebut. Namun kalau misalkan program-program yang selama ini kita katakan contoh jembatan itu memang masyarakat sangat antusias. Kita berapa titik yang kita bangun memang masyarakat selalu terlibat dan mendukung semua kegiatan. Selain itu mereka bisa memanfaatkan dan di situ untuk kerjasama yang kami lihat, kerjasama dengan masyarakat dengan tentang yang ada ini, sehingga masyarakat masih bahu membahu untuk mendukung program pemerintah ini. Nah ini kalau seandainya ada masyarakat yang kritik atau misalnya terkendala di Pak, pokoknya seperti ini tidak sesuai harapan mereka ini gimana? Biasanya gimana? Kalau misalkan pro dan kontra ya, mungkin semua orang itu berbeda pemikiran. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu sudah biasa dilakukan. Namun kalau misalkan seperti ini, kami berusaha dalam setiap pekerjaan kita selalu koordinasi dengan masyarakat, dengan Denpang, sehingga berusaha mengurangi pendapat negatif atau kita bisa menampung saran masukan dari masyarakat. Sehingga mungkin saat ini yang kontra agak kurang, namun mungkin ada beberapa jembatan yang masyarakat minta bantuan, namun kami belum bisa karena keterbatasan kita. Namun kalau misalkan ada peluang, kami akan berusaha. Demikian. Jadi maknanya bahwa mereka ingin dipercepat. Iya, intinya masyarakat selalu mendukung kegiatan berpikir positif. Dari setiap pembangunan pasti di sana ramai masyarakat untuk membantu masyarakat kegiatan pembangunan tersebut. Ini Pak, baik pesan pada pada masyarakat terkait program-program pemerintah dijalankan oleh Presiden hingga turun sampai ke kabupaten dari Toraja ini. Pesannya dari Bandung buat masyarakat seperti apa? Baik, pesan kami program dari pemerintah ini sangat-sangat baik. Saya rasa ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah langsung ke masyarakat, kehadiran negara di masyarakat, sehingga program-program yang ada ini tujuannya adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bukti nyata langsung mengarah ke masyarakat. Program-program ini mungkin banyak kendala berita negatif karena dari oknum atau pihak-pihak tertentu, namun dari program ini sebenarnya benar-benar memajukan ekonomi masyarakat langsung dari bawah, dari masyarakat untuk masyarakat. Mulai dari koperasi, bagaimana caranya perekonomian ada berjalan di desa tersebut, di wilayah tersebut, akses yang mempermudah masyarakat dalam melintas, baik itu untuk kegiatan ekonomi atau sekolah ataupun kekurangan air, saya rasa itu memang bentuk pemerintah langsung masuk ke masyarakat yang di wilayah terkecil negara tersebut. Baik, nonton setia di seputar kita news, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Dandi terkait sejauh mana program Presiden Prabowo sampai ke pelosok kabupaten hingga ke Kabupaten Toraja khususnya. Dan terima kasih Pak Dandi sudah hadir di podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama Pak Dandi.
di program-program andalan pemerintah, juga program-program andalan Kodim 1414 atau di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam hormat.